Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, teman-teman sebentar lagi sudah tes P3K tahap yang kedua ya, yang dijadwalkan itu pekan depan tanggal 7 Desember 2021. Artinya menghitung hari ada berapa hari lagi? 5 hari lagi nih teman-teman. Semoga semuanya udah benar-benar siap ya untuk menghadapi tes tahap yang kedua ini. Dan kali ini kita akan bahas materi-materi atau soal tentang mana soswan, manajerial, sosiokultur, dan juga wawancara. Hari ini lebih fokus di manajerial dan juga sosiokultur ya, untuk teman-teman persiapan tes P3K tahap yang kedua, dan ini untuk semua guru nih, semua formasi gitu teman-teman. Materi-materi sesuai dengan kisi-kisi tes P3K tahap yang pertama kemarin. Buat teman-teman semuanya yang belum bergabung di grup belajar kita, grup Telegram, silahkan untuk join ya, link ada di deskripsi. Dan juga buat teman-teman yang belum simak video aku sebelumnya tentang manajerial, sosiokultur maupun wawancara, teman-teman juga nanti bisa simak ya, link aku sertakan juga ada di deskripsi. Boleh juga nih teman-teman update materi di IG aku ya, cisp_47. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi teman-teman supaya tidak ketinggalan update info dan juga materi seputar tes P3K tahap yang kedua. Oke, langsung saja kita bahas soalnya ya. Yap, di sini langsung kita akan bahas soalnya saja nih teman-teman, karena untuk bahas materi, kisi-kisi, lalu analisa dari masing-masing kisi-kisi itu sendiri, bagaimana caranya teman-teman untuk dapatkan poin tertinggi, pernah aku bahas ya. Silakan teman-teman untuk simak lagi video aku sebelumnya. Jadi kali ini kita langsung saja untuk bahas soal-soalnya gitu. Dan teman-teman juga harus ingat semuanya nanti kaitkan dengan kisi-kisi ya, kaitkan dengan kisi-kisi. Untuk manajerial ini, manajerial berhubungan nanti dengan integritas ya, kejujuran. Integritas itu pasti dengan kejujuran. Lalu ada kerjasama, bagaimana kita sebagai ASN itu harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Lalu orientasi kepada hasil, komunikasi, pelayanan publik, lalu pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, serta mengelola perubahan. Jadi bagaimana nanti setiap soal itu harus kita kaitkan dengan kisi-kisi itu teman-teman. Tidak boleh tidak boleh melenceng, apalagi bertentangan dengan kisi-kisi tadi. Nah, itu sebagai sebagai kuncinya buat teman-teman menjawab soal-soal nanti baik manajerial, sosiokultur, dan juga wawancara. Oke, soal nomor 1. Kepala sekolahku adalah seorang kepala sekolah yang sudah terkenal sebagai pemimpin yang diduga sering menyalahgunakan keuangan sekolah. Apa yang harus aku lakukan? Ya, di sini sikap kita ya. Sikap kita yang harus dilakukan itu apa? Oke, kalau ini kita kaitkan dengan kisi-kisi karena dengan sikap kita ya, jadi bagaimana kita nanti mengambil keputusan terhadap masalah tersebut. Silakan teman-teman bisa dibaca dulu opsinya. Di sini keywordnya adalah diduga ya teman-teman. Nah, kata-kata diduga itu sangkaan, perkiraan, tafsiran yang mungkin belum ada buktinya ya, baru rumor saja nih teman-teman, baru isu, belum tentu kebenarannya gitu ya, karena di situ kata kuncinya adalah diduga, sangkaan. Maka untuk opsi yang A ini dengan melaporkan itu adalah suatu hal yang terburu-buru gitu teman-teman, jadi belum bisa sebagai jawaban yang paling tepat ya. Yang B juga ini langsung melaporkannya ke polisi juga belum tepat ya teman-teman. Lalu yang C, memberitahu guru-guru lain dan kita usut bersama. Di sini ada kata usut, mungkin sih bisa ya, tapi dengan adanya dugaan seperti ini dan kita sebarluaskan seperti itu juga bukan sebuah solusi ya. Jadi ketika ada sebuah dugaan, ada sebuah sangkaan dan kita sebarluaskan, nah itu bukan ciri-ciri kita sebagai ASN gitu. Yang keempat,
akan lebih tenang jika meminta kepala sekolah untuk jujur. Di sini kita yang meminta kepala sekolah untuk jujur. Apakah itu sesuai dengan wewenang kita, teman-teman? Belum ya. Lalu yang E, lebih baik jangan percaya dulu dengan kabar seperti itu, karena belum tentu benar. Kalaupun benar, maka kita harus mencari bukti untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, jadi opsi yang E ini adalah yang paling tepat ya, teman-teman semuanya. Jadi karena itu hanya berupa dugaan, ya masih berupa dugaan, artinya, sebentar, aku silang aja deh. Jadi karena masih berupa dugaan ya teman-teman, masih sangkaan, jadi alangkah lebih baiknya jika kita tidak percaya terlebih dahulu. Gitu, karena memang belum tentu benar. Kalaupun itu benar, nantinya kita cari bukti dulu. Dan kita juga harus ada komunikasi dengan pihak-pihak yang lainnya. Itu adalah soal untuk nomor 1. Jadi di sini poinnya bernilai 5 ya teman-teman. Kita di sini langsung cari poin maksimalnya. Jadi memang untuk soal-soal manajerial, sosiokultur dan juga wawancara itu tidak ada yang salah sebenarnya karena setiap opsi itu kan ada poinnya. Ada opsi mulai 1, 2, 3, 4, ada yang maksimal 4, dan ada juga yang sampai poin kelima. Untuk manajerial ini ada sampai poin kelima ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua wajib hukumnya, wajib untuk diisi. Tidak boleh dikosongi ya. Kalaupun teman-teman ragu ya diisi saja mana yang menurut teman-teman itu jawaban yang paling yakin gitu. Setelah itu baru kita bisa beralih ke soal selanjutnya. 2. Ketika atasan yang berniat untuk mengikuti program sekolah penggerak, maka sikap saya adalah, jadi di sini atasan kita itu berniat untuk mengikuti program sekolah penggerak. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap lagi ya, berarti kalau sikap itu juga berhubungan dengan pengambilan keputusan kita akan hal tersebut, dan ini juga program sekolah penggerak ya, benar-benar program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah, baik itu guru penggerak dan juga sekolah penggerak. Alangkah baiknya jika program-program yang dijalankan oleh pemerintah seperti itu ya kita support, kita setuju gitu teman-teman. Jadi untuk opsi yang A, saya ragu-ragu apakah sekolah saya mampu melakukannya karena berada di pedalaman. Nah ini dengan kata ragu-ragu itu tidak sebaiknya kita pilih karena berarti kita kurang optimis gitu ya. Yang B, saya ambil sikap setuju dan akan mendukung agar sekolah saya lulus menjadi sekolah penggerak. Oke, ini sikap yang optimis ya, sesuai sekali. Motivasinya bagus. Yang C, ini sangat mustahil bagi saya. Nah, ini udah pesimis seperti ini nih, teman-teman. Untuk ASN itu tidak boleh ada kata-kata pesimis begini ya. Jadi udah langsung kita eliminasi. Yang D, saya setuju dengan atasan. Bagaimanapun keputusan atasan adalah keputusan yang terbaik. Oke, ini setuju juga. Yang E, terus memberikan motivasi kepada kepala sekolah. Iya, oke. Semoga programnya lancar, kita sebagai bawahan akan mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Tapi di belakang ini yang kurang tepat ya, pekerjaan kita sendiri. Walaupun pekerjaan kita, jika kita profesional, kita maksimal dalam pekerjaan kita sendiri, itu juga nanti akan berakibat baik terhadap secara umum ya, kualitas dari sekolah itu sendiri. Tapi dengan di sini kata-kata akan fokus kepada pekerjaan sendiri, artinya kita belum bisa bekerja sama gitu. Jadi ini belum jawaban yang tepat. Oke, jadi antara yang B dan juga yang D di sini. Nah, antara yang B dan D itu yang paling tepat adalah yang B di sini yang bernilai poin 5. Yang B itu karena kita mendukung ya, kita berarti setuju, kita semangat, kita memotivasi agar sekolah itu lulus menjadi sekolah penggerak. Kalau di sini alasan setuju itu hanya karena keputusan atasan adalah keputusan terbaik, hanya karena hal itu saja gitu alasannya. Belum ada motivasi untuk bagaimana kita bisa mendukung agar sekolah itu bisa menjadi sekolah penggerak. Jadi jawaban yang lebih kuat ya, lebih berat, lebih tinggi, poinnya paling tinggi adalah di opsi yang B.
Soal nomor 3. Ketika saya sebagai seorang atasan yang melihat karyawan saat berada dalam kantor terlihat memiliki masalah yang mengakibatkan tidak profesional dalam bekerja, maka sikap saya adalah, ini berbeda dengan soal sebelumnya, teman-teman, karena di sini kita sebagai atasan. Nah, jadi bagaimana di soal-soal manajerial itu kita harus mampu menempatkan diri. Apakah kita nanti sebagai guru, kita mungkin sebagai kepala sekolah ya, atasan, ataukah pengawas atau yang lainnya, atau mungkin saja kita tidak di dunia pendidikan gitu. Bisa jadi kita nanti jadi tenaga medis atau jadi pelayan publik yang lain gitu. Jadi kita harus siap di posisi manapun. Dan kita nanti dalam menjawab itu sesuaikan peran kita dalam soal tersebut. Ya, kita sesuaikan peran kita dalam soal tersebut. Oke, jadi di sini sebagai atasan, bagaimana seorang atasan, seorang pemimpin itu harus bisa memanage, ya, memanage tugas-tugasnya, memanage bawahannya juga, dan memberikan keputusan dengan tegas dan juga seobjektif mungkin. Di sini berhubungan dengan kisi-kisi pengambilan keputusan dan juga orientasi kepada hasil. Yang A di sini memberi teguran karena ini sangat merusak citra perusahaan. Oke, kita simpan dulu. Yang B sangat kecewa, saya harus melakukan tindakan yang sangat tegas. Hampir sama ya, di sini ada teguran. Lalu di sini juga tindakan yang tegas. Baik, kita simpan dulu. Yang C tentunya saya harus melakukan evaluasi terhadap karyawan ini dengan cara melakukan komunikasi. Di sini ada evaluasi yang dilakukan. Ada evaluasi yang dilakukan nih teman-teman. Dan evaluasi tersebut juga dilakukan dengan cara komunikasi. Lalu yang D, saya ragu untuk melanjutkan kontrak kerja dengan karyawan yang bersangkutan. Di sini ada kata ragu-ragu ya. Jadi sebagai pemimpin kita dalam mengambil sikap belum bisa tegas, masih ragu-ragu ini bisa kita eliminasi saja. Lalu yang E, saya akan memperlakukan ia layaknya keluarga sendiri dengan saya membiarkannya. Nah, ini sebagai pimpinan ini seperti ada rasa gak enakan gitu ya. Nah, bagaimana nantinya teman-teman, bagaimanapun posisi kita ya, sebagai atasan, sebagai karyawan, sebagai bawahan, itu harus nggak ada kata-kata nggak enakan, jadi harus profesional ya, bekerja ya, hubungan teman-teman, keluarga gitu. Karena di sini itu si orang tersebut jadi tidak profesional, dan apabila kita biarkan saja, maka itu akan berdampak kepada kinerja dari di kantor. Berarti perusahaan tersebut juga nantinya akan menurun. Jadi ini bisa kita eliminasi nih teman-teman. Nah, menyisakan opsi yang A, B, dan juga yang C. Karena di sini keywordnya adalah ada masalah. Ya, jadi karyawan kita itu sedang memiliki masalah. Alangkah baiknya teman-teman kalau tetap kita lakukan evaluasi, tapi dengan cara melakukan komunikasi. Jadi tetap ada komunikasi ya. Jawaban yang paling tepat yang nilainya maksimal adalah yang C. Jadi dengan cara lakukan evaluasi, maka kita beritahu bahwa yang dilakukan oleh karyawan tersebut itu nanti dapat berimbas kepada hasil dari kantor, hasil dari perusahaan nanti yang tidak maksimal. Jadi tidak boleh seperti itu, begitu ya, dengan adanya komunikasi. Nanti kita ada solusi terhadap pemecahan dari masalah tersebut. Untuk opsi yang A dan juga yang B, teman-teman, dengan di sini memberikan teguran yang keras, lalu tindakan juga yang tegas, di sini sebenarnya itu bisa dilakukan, tapi kita lihat lagi konteksnya. Kalau di konteks soalnya itu hal-hal tersebut sudah berulang kali dilaksanakan, jadi sudah ada komunikasi, sudah ditegur baik secara lisan maupun tertulis, tetapi masih dilaksanakan. Nah, hal-hal yang lebih tegas itu bisa kita lakukan. Next, soal nomor 4. Ketika saya berada pada situasi yang sering muncul dan situasi ini membutuhkan keputusan yang segera, maka yang harus saya lakukan.
Oke, di sini keywordnya adalah keputusan ya. Bagaimana kita nanti bisa mengambil keputusan, dan dalam kita mengambil keputusan itu juga diorientasikan kepada hasil. Hasilnya harus ya positif gitu ya teman-teman. Yang A, saya akan merapatkannya dengan semua staf yang terlibat dan akan membuat keputusan yang termasuk keputusan yang tidak terprogram. Oke, jadi ketika kita mengambil keputusan, kita tidak mengambil keputusan sendiri, kita rapatkan dulu dengan semua staf. Jadi nanti kita dapat masukan ya. Tetapi di sini tidak terprogram. Nah, seharusnya apapun itu harus terprogram dengan jelas. Jadi ini bisa kita eliminasi. Yang B, saya akan menghubungi para manajer untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan segera. Ini hanya manajer saja ya teman-teman, bukan staf, mungkin semua stafnya. Yang C, saya akan memanggil pihak yang terlibat dan berusaha mengatasinya sendiri. Nah, mengatasi sendiri, walaupun mungkin bagus ya bisa diselesaikan sendiri, tapi alangkah baiknya jika bisa dikomunikasikan, ada masukan dari berbagai pihak, jadi kita dapat solusi yang terbaik gitu ya. Jadi kalau sendiri kurang tepat. Saya tidak mau melibatkan semua pihak yang terlibat karena ini menyangkut jatuh bangunnya perusahaan saya. Iya, ini perusahaan milik kita sendiri, tetapi dengan tidak mau melibatkan pihak-pihak ya, karena ada situasi yang harus ada keputusan yang segera. Maka sebaiknya seperti yang tadi ya, seorang pemimpin itu bagaimana bisa memanage, memberi keputusan yang tegas, dan sebelum memberikan keputusan itu ya sudah dirapatkan dulu secara terprogram. Jadi ini juga tidak tepat. Yang E, saya akan terlebih dahulu mengumpulkan pihak yang terlibat karena situasi yang sering muncul ini membutuhkan keputusan yang terprogram. Nah, yang ini tepat ya, karena kita kumpulkan pihak-pihak yang terlibat dan keputusan nanti itu keputusan yang terprogram. Itu jadi jelas gitu keputusannya seperti apa. Jawabannya adalah yang E ya, teman-teman. 5. Anda adalah seorang guru. Ketika Anda kekurangan sumber belajar untuk menyampaikan sebuah materi, maka yang harus Anda lakukan adalah berhubungan lagi dengan pengambilan keputusan kita ya, dan juga orientasi kepada hasil. Ini juga sedikit berhubungan dengan pengembangan diri kita. Dimana ketika kita kekurangan sumber belajar, di sini keywordnya adalah kekurangan sumber belajar. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang A, melakukan musyawarah dengan wali murid untuk mencapai mufakat bersama. Oke, jadi kita di sini kita kaitkan juga adanya wali murid di sini untuk nanti bisa membantu bagaimana kekurangan sumber belajar itu. Lalu yang B, mencari bahan ajar secara online maupun offline, misalnya saja memanfaatkan alam sekitar. Oke, jadi di sini ada bahan ajar itu bisa dengan online ya. Online itu berarti dengan menggunakan teknologi, dan offline. Offline karena kurangnya sumber belajar, maka kita manfaatkan alam, kita manfaatkan lingkungan sekitar langsung ya, kontekstual. Yang C, mencari sebuah solusi untuk dibahas dengan dewan guru. Jadi kita cari solusinya lalu akan dibahas dengan dewan guru. Boleh ya, berarti di sini ada komunikasi juga dan ada keputusan dulu dari kita. Keputusan apa sih? Kita sudah ada alternatif solusinya dulu, baru nanti kita rapatkan dengan dewan guru. Yang D, memberi sebuah pelajaran yang sangat berharga kepada siswa. Pelajaran yang berharga. Jadi ini loh, di sini kita kekurangan sumber belajar, nanti kita sampaikan kepada siswa. Jadi itu merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi siswa gitu ya. Tetapi bagaimana dengan proses pembelajarannya? Apakah itu dapat berlangsung dengan maksimal? Nah, di situ ya poinnya. Yang E, memberikan siswa sebuah reward karena mampu mencari bahan ajar yang luar biasa. Oke, jadi ini lebih kepada siswanya, bagaimana siswa bisa memunculkan, bisa create ya, bisa menciptakan bahan ajar yang bisa dipakai dan nantinya kita berikan reward. Oke, untuk soal nomor 5 itu berhubungan juga dengan
kita sebagai guru, bagaimana kita itu berhubungan dengan kompetensi pedagogik dan juga profesional kita ya untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran. Nah, di sini yang lebih tepatnya adalah solusinya itu dari kita sendiri nih. Nah, yang di sini yang B. Yang pertama kali adalah dengan kita cari bahan ajar bisa secara online ya maupun dengan offline. Offline di sini contohnya yaitu tadi alam sekitar, kontekstual, kita langsung memanfaatkan lingkungan sekitar. Sementara opsi yang lain juga bisa kita lakukan, tetapi yang pertama kali kita lakukan adalah dari kita sendiri untuk kita bisa mengembangkan kompetensi kita secara pedagogik maupun secara profesional. Next soal nomor 6. Oke, opsinya ini sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Ini di sini berarti kita masuk ke dalam materi sosiokultur ya, teman-teman semuanya. Oke. Pak Ramzi memilih presiden nomor 1. Pak Zulkifli memilih presiden nomor 2. Mereka berbeda pilihan pada periode pemilihan presiden kali ini, sehingga membuat hubungan persaudaraan mereka semakin panas. Saya selaku tetua di desa mencoba mengubah pemikiran mereka bahwasanya ini hanya pandangan politik yang berbeda, tetapi jangan sampai mengorbankan masalah persaudaraan. Nah, sikap kita bagaimana sih berdasarkan pernyataan tersebut? Teman-teman bisa jawab salah satunya ya. Oke, jadi di sini teman-teman untuk sosiokultur itu lebih lebih berhubungan dengan budaya nih teman-teman. Jadi berhubungan dengan interaksi kita dengan masyarakat yang majemuk dengan berbagai hal, dalam berbagai hal bisa agama, perilaku, suku dan budaya, wawasan kebangsaan, nilai-nilai, moral, etika, emosi dan juga prinsip. Bagaimana kita sebagai ASN nantinya adalah sebagai perekat bangsa gitu. Jadi bukannya kita malah menambah konflik ya, tetapi kita bisa menyatukan gitu, menyatukan masyarakat yang ada. Nah, di sini terkait kisi-kisinya dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, lalu kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri dan juga empati nih teman-teman. Jadi karena di sini ada perbedaan dalam pemilihan presiden ya, dan juga ada di situ hubungan persaudaraan semakin memanas, maka ini dikaitkan dengan kisi-kisi kepekaan terhadap konflik dan juga kepekaan terhadap perbedaan budaya ya, perbedaan cara pandang juga. Oke. Keywordnya di sini adalah mengubah pemikiran. Ya, mengubah pemikiran. Tapi teman-teman juga harus jeli di sini, mengubah pemikiran tersebut bukan berarti mengubah pemikiran si A atau si B untuk sama-sama memilih presiden nomor 1 misalkan atau nomor 2 misalkan. Bukan yang seperti itu, tetapi mengubah pemikiran bahwa pandangan politik berbeda itu boleh, tetapi tidak boleh sampai mengorbankan masalah persaudaraan gitu. Jadi silahkan punya pandangan politiknya masing-masing, itu adalah hak dari setiap orang ya, silahkan saja. Tetapi kita sebagai masyarakat yang plural ya, yang multi budaya, multi suku, multi etnik ya teman-teman, perbedaan-perbedaan tersebut hendaknya lebih mempersatukan kita. Nah, hal-hal yang seperti itu. Artinya di sini jawabannya adalah kita sangat setuju. Iya, tepat sekali. Jadi teman-teman untuk pernyataan yang misalkan itu benar-benar kita yakin pernyataannya itu benar-benar sesuai, sangat sesuai, itu nanti teman-teman bisa pilih antara sangat setuju atau sangat tidak setuju gitu. Untuk setuju dan tidak setuju itu mungkin jika pernyataan di situ bisa jadi kita setuju atau bisa jadi kita tidak setuju, tetapi ada hal-hal yang membuat kita itu tidak yakin 100%. Nah, bisa teman-teman tidak memakai kata sangat setuju atau sangat tidak setuju, tapi bisa pilih setuju atau tidak setuju. Dan untuk opsi ragu-ragu ini saya sarankan
jangan dipilih ya teman-teman. Mungkin ada yang memilih ragu-ragu itu ketika saya bingung nih antara ini tuh setuju atau tidak setuju. Jadi ya udah biar dapat, paling tidak saya dapat poin di tengah-tengah, mungkin jadi pilihnya ragu-ragu gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya sendiri sarannya untuk tidak memilih yang ragu-ragu. Kita kembali lagi, kita lihat konteks soalnya. Kalau itu memang sesuai, itu bisa merekatkan kita nantinya sebagai ASN, bisa merekatkan budaya suku yang ada, semuanya konflik yang ada, silakan untuk pilih yang sangat setuju. Dan untuk situasi yang kebalikannya, teman-teman bisa pilih yang sangat tidak setuju gitu. Soal nomor 7. Saya merupakan pendatang dari salah satu suku di Jawa, di mana sebelum menikah harus ada rangkaian acara yang harus dilakukan. Tetapi saya sekarang posisinya itu ada di suku Sunda. Nah, tetangga saya menghargai apa yang saya lakukan. Mungkin di sini bukan hanya tetangga ya, keluarga juga menghargai. Jadi pendatang nih, merupakan pendatang dari Jawa dan posisinya sekarang di Sunda gitu. Nah, dan harus mengikuti rangkaian acara adat nih, dengan adat. Dan di sini kata kuncinya adalah saling menghargai. Nah, kalau saling menghargai itu berarti sudah sesuai ya. Kalau udah sesuai seperti ini, tidak usah ragu-ragu, kita langsung saja pilih yang sangat setuju. 8. Pak Rahmat adalah seorang ASN yang suka bermain medsos. Pada suatu saat, Pak Rahmat mengunggah status di laman Facebooknya. Status ini diduga melakukan ujaran kebencian terhadap oknum Polri. Dalam statusnya menuliskan keberatan tentang peraturan tilang untuk kendaraan plat ganjil ataupun genap. Oke, di sini keywordnya teman-teman adalah ujaran kebencian. Oke, jadi apalagi kita nih sebagai ASN nih, kita sebagai ASN harus benar-benar tahu bagaimana cara kita bermedia sosial yang baik ya. Apalagi sekarang untuk medsos itu semua sangat cepat untuk bisa tersebar luaskan. Nah, jadi kita tidak bisa begitu mudahnya untuk memposting, untuk share apapun yang kita lihat. Jadi yang kita baca, kita lihat, langsung kita posting, langsung kita share. Kita harus tahu dulu apakah informasi itu valid, apakah informasi itu akurat, apakah informasi itu benar adanya. Kita harus cross check dulu. Selain itu, kita juga lihat informasi itu penting tidak, informasi itu bermanfaat atau tidak. Kalau misalkan tidak, ya sebaiknya ya sudah, tidak usah kita sebarluaskan. Jadi kita harus sebagai ASN ya, kita harus benar-benar bijak dalam bermedia sosial gitu teman-teman. Oke, jadi di sini jawabannya adalah tepat sekali ya, sangat tidak setuju karena adanya ujaran kebencian. Next. Soal nomor 9. Sebagai tetangga tentunya sangat geram terhadap oknum yang seringkali mengeluh kesakitan saat penyakitnya kambuh. Menurutnya itu sangat mengganggu privasi dari orang lain dan mengambil hak orang lain untuk hidup nyaman dan juga tentram. Kenyamanan dan ketentraman adalah hal yang paling utama yang harus didapatkan oleh orang yang hidup bermasyarakat. Iya, teman-teman harus jeli nih dalam soal ini. Keywordnya adalah ini nih teman-teman, sangat geram. Nah, ada tetangga kita yang sedang sakit nih teman-teman, tapi kita sangat geram karena menurut kita itu merusak kenyamanan hidup kita. Nah, ini berarti tidak sesuai atau bertolak belakang dengan kisi-kisi sosiokultur, yaitu empati dan juga pengendalian diri kita ya. Kita tidak punya empati, rasa empati kita terhadap orang lain. Jadi di sini jelas sekali jawabannya adalah sangat tidak setuju. 10. Ketika diadakan diklat untuk guru yang dikirim ke luar kota, saya bertemu dengan banyak orang. Namun naas, sepertinya itu adalah bukan kelompok saya atau orang-orang yang tidak sepemikiran dengan saya.
Oke, di sini keywordnya ini ya udah ada kata-kata naas. Aduh, bukan kelompok saya nih. Aduh, tidak sefrekuensi nih dengan saya. Artinya di sini kita tidak bisa beradaptasi. Ya, kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa berhubungan sosial. Ini masuk ke dalam kisi-kisi kemampuan berhubungan sosial. Ya, bagaimana kita sebagai ASN ya harus mudah beradaptasi dengan siapapun, dengan suku manapun, dengan budaya manapun gitu ya teman-teman. Jadi sudah jelas jawabannya adalah sangat tidak setuju. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk soal manajerial, sosiokultur, dan wawancara. Ada lagi wawancara. Sepertinya tidak begitu sulit nih, karena nantinya juga teman-teman akan mengerjakan soal-soal ini di awal, dikerjakan lebih dulu, artinya masih konsentrasi ya untuk mengerjakan soal-soal manasoswan ini. Jadi walaupun seperti itu jangan dianggap remeh nih teman-teman, karena untuk soal P3K tahap yang kedua ini sudah berbeda dengan tahap yang pertama ya. Ini udah kayak CPNS nih teman-teman. Jadi kita bukan hanya berpikir untuk passing grade saja, tapi bagaimana dengan formasi yang ada, kita harus ada di top di formasi tersebut. Jika ada 2 formasi ya bagaimana kita selain passing grade, kita nilainya harus 2 besar gitu ya teman-teman. Artinya walaupun manasoswan kemarin mungkin teman-teman sudah dapat nilai yang bagus, ini tidak boleh dianggap remeh. Tetap ini nanti punya andil yang besar buat teman-teman semuanya. Dan juga untuk kompetensi teknis ya, jangan sampai tidak BG nih teman-teman. Semangat semua belajarnya. Semoga tahun ini rezekinya teman-teman semuanya untuk dapat NIP ASN P3K 2021 dan teman-teman semuanya lulus tes P3K tahap yang kedua ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.